Wali Kota kembali bersepeda sembari cek pavinisasi dan resmikan beberapa fasum di Kota Pendekar. Peringatan Hari Pers Nasional di Kota Madiun. Event Parade Senja sedot animo warga. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Sofia Putri, inilah Madiun This Week selengkapnya. Bersepeda memang salah satu olahraga yang digemari Wali Kota Dr. Maidi. Kali ini, kegiatan bersepeda dilakukan sembari mengecek pavinisasi serta meresmikan sejumlah fasilitas umum yang ada di wilayah Kota Pendekar. Sementara itu, banyak investor yang ingin menanamkan usahanya di Kota Madiun, mulai investor dalam negeri maupun luar negeri. Pembinaan dan pengarahan pejabat di lingkungan pemerintah Kota Madiun perlu terus dilakukan. Apalagi ada banyak pekerjaan yang menunggu di depan. Pengarahan juga langsung mengena lantaran diberikan langsung oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi, Jumat 16 Februari 2024. Kegiatan semakin lengkap dengan diawali goes bersama dan pemeriksaan kesehatan di lokasi finish. Goes yang diikuti seluruh kepala organisasi pemerintah daerah atau OPD tersebut mengambil start dari kediaman Wali Kota Dr. Maidi di Jalan Merpati. Goes melewati sejumlah rute calon lokasi pembangunan di 2024 ini. Kegiatan goes memang sekaligus meninjau hasil dan calon lokasi pembangunan. Hal itu penting agar pembangunan sesuai dengan harapan. Rombongan goes akhirnya finish di kawasan Rawabening Edu Park untuk mendapatkan pengarahan. Dalam kesempatan itu, Wali Kota mengatakan, pejabat pemerintah harus selalu menjaga kesehatan, karena tugas utamanya untuk melayani masyarakat. Karenanya, Wali Kota sering mengajak pejabat pemerintah daerah untuk berolahraga, khususnya goes. Nyaris dalam satu minggu selalu ada kegiatan goes bersama. Wali Kota sengaja melakukan hal tersebut untuk mengolahragakan para pejabat, sebab tidak dipungkiri banyak pejabat yang kurang berolahraga. Wali Kota turut menyampaikan pesan untuk selalu menjaga kinerja yang sudah baik di pemerintah Kota Madiun. Seperti diketahui, Kota Madiun cukup banyak meraih prestasi, pun sudah banyak perubahan yang berdampak pada masyarakat. Hal tersebut tentu harus dipertahankan dan juga ditingkatkan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pengecekan proyek pembangunan kian intens dilakukan oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Hal itu terlihat dalam goes pagi yang digelar 23 Februari. Orang nomor 1 di Kota Madiun itu goes sembari mengecek pavinisasi di sejumlah lokasi. Sejumlah lokasi pembangunan yang dikunjungi Wali Kota, diantaranya pavinisasi dan lampunisasi untuk anggaran 2024. Rata-rata pekerjaan dimulai awal Februari lalu. Progresnya pun bervariasi, rata-rata 3-10%. Tak hanya mengecek pavinisasi, Wali Kota juga meresmikan sejumlah fasilitas umum atau fasum yang ada di wilayah Kota Pendekar. Di antaranya sumur bor, cek lapak yang ada di Jalan Mangga, hingga peresmian lapangan voli yang ada di Kelurahan Manisrejo. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota juga menyerahkan bantuan sosial berupa uang tunai senilai 10 juta rupiah untuk salah satu warga yang rumahnya roboh karena hujan dan angin. Wali Kota berharap dengan adanya goes tak hanya membuat tubuh sehat, namun juga membuat lebih dekat dengan masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Perkembangan Kota Madiun yang cukup pesat membuatnya semakin dilirik investor. Hampir setiap hari, Wali Kota Madiun Dr. Maidi menerima audiensi dari pengusaha yang ingin menjalin kerjasama. Hal ini seperti tampak pada kegiatan orang nomor 1 di Kota Pendekar itu pada Jumat 16 Februari. Bertempat di Kebun Buah Rawabening, Wali Kota menghadiri 2 audiensi sekaligus, yakni bersama PT Brawijaya Multi Usaha, juga pertemuan dengan perwakilan PT Kelola Tama Properti.
Adapun pertemuan dengan PT Brawijaya Multiusaha bertujuan mengatur perjalanan dinas wali kota ke Beijing, Tiongkok. Salah satunya untuk menjalin kerjasama penyediaan beasiswa bagi putra daerah ke negeri tirai bambu. Selain kerjasama di bidang pendidikan, nantinya wali kota juga akan mempelajari konsep Smart City di negeri tirai bambu tersebut. Hal itu seperti diungkapkan oleh Kepala Divisi Hukum PT Brawijaya Multiusaha Januar Mutakin. Menurut Januar, perjalanan dinas tersebut berlangsung pada awal Maret mendatang. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Peringatan Hari Pers Nasional di Kota Madiun terasa luar biasa. Pemerintah Kota Madiun memberikan apresiasi kepada insan pers yang terus memberitakan capaian Kota Madiun. Informasi ini akan kami rangkai dengan lokakarya perencanaan pembangunan bidang kesehatan dan monitoring evaluasi pelaksanaan Smart City. Momen perayaan besar bagi insan pers di Indonesia berlangsung setiap 9 Februari, yakni peringatan Hari Pers Nasional. Agenda tahunan itu juga diperingati di Kota Madiun. Jumat 23 Februari, pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar perayaan HPN 2024. Bertempat di gedung GCIO Diskominfo Kota Madiun, agenda tersebut dihadiri oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga memberikan apresiasi terhadap insan pers yang terus memberikan informasi terbaik bagi masyarakat. Mereka juga memberitakan berbagai capaian Kota Madiun serta turut menjaga kondusivitas Kota Pendekar. Wali Kota pun berharap sinergi yang sudah terjalin dengan baik ini bisa terus terjaga. Saya sebagai Wali Kota terima kasih karena pada pers, sehingga pers adalah menjadi tulang punggung berita daripada negara maupun pemerintah. Mudah-mudahan pers dengan Hari Pers ini pers akan semakin jaya, semakin sejahtera, semakin sempurna, dan semakin bisa mengantarkan salah satunya juga keberhasilan dan kesejahteraan masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Setiap peringatan Hari Pers Nasional di Kota Madiun, sosok Santoso selalu muncul dalam benak awak media. Bukan tanpa sebab, pria yang kini telah berusia 68 tahun itu memang wartawan kawakan dari Kota Pendekar. Santoso mulai terjun ke dunia jurnalistik pada tahun 1978 di Jawa Pos. Salah satu karya fenomenalnya adalah tokoh Bondet dalam rubrik Ojo Maneh yang tayang di era 1990-an. Bondet merupakan tokoh fiktif, namun rubrik Opo Maneh ditulis berdasarkan kisah nyata seputar kriminalitas, asmara, dan kehidupan masyarakat yang dikemas secara ringan. Dari karyanya itulah, Santoso lebih dikenal dengan nama Bondet atau Akung Bondet. Meski sudah pensiun sejak tahun 2000, Santoso tetap aktif menulis, termasuk kisahnya melawan penyakit stroke yang dituangkannya dalam buku Melawan Stroke. Kegigihannya itulah yang turut mengobar semangat jurnalis masa kini untuk terus berkarya. Maka tak heran jika setiap perayaan HPN, para wartawan selalu mengunjunginya untuk memompa semangat jurnalistik. Kepada wartawan masa kini, mantan Ketua PWI Kota Madiun itu berpesan agar selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi. Tak hanya itu, suami Heri Siswati ini juga mendorong insan pers untuk terus menghasilkan karya. Monggo silahkan berkarya dengan baik. Jadi karya itu akan menentukan nama seorang wartawan. Jadi seperti saya dulu, sekarang dikenal sebagai Bondet misalnya. Nah itu karena karya. Jadi bukan karena Santoso pinter enggak, tapi ada karya yang monumental, istilahnya begitu. Jadi ada Bondet itu sampai anak saya disebut Bondet. Itu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Nasionalisme menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Wali Kota Madiun Dr. Maidi membuka lokakarya perencanaan pembangunan bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang digelar oleh Dinas Kesehatan PPKB Kota Madiun, Senin 19 Februari 2024. Giat yang digelar di Aston Hotel itu membahas terkait evaluasi di bidang kesehatan.
Menurut Wali Kota, kesehatan memiliki peranan yang besar dalam mengerek angka Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, sehingga diperlukan perencanaan yang baik untuk kedepannya. Wali Kota memberikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan PPKB Kota Madiun terkait harapan hidup yang naik, stunting turun, serta ibu hamil meninggal hampir tidak ada. Wali Kota mengatakan ke depan tantangan selanjutnya harus dibahas agar dapat diantisipasi. Jangan sampai tantangan ke depan menjadi masalah dan menghambat atau mengganggu program yang sudah dirancang untuk pembangunan. Melalui lokakarya ini, Wali Kota berharap agar ke depannya bidang kesehatan di Kota Madiun mampu menjadi acuan yang baik untuk menyehatkan masyarakat dan menjadikan Kota Madiun menjadi kota sehat. Evaluasi kesehatan yang indikatornya IPM. IPM itu kan pendidikan, kesehatan, ekonomi. Maka kesehatan harus mempunyai andil untuk menaikkan IPM. Sehingga saya terima kasih ke Dinkes, indikator itu sudah terpenuhi, angka harapan hidup naik, stunting turun, terus ibu hamil yang meninggal hampir tidak ada, anak yang lain. Ini cukup bagus sekali. Maka ini harus dipertahankan ke depan. Tantangannya apa? Tantangan itulah dilokakaryakan, diprogramkan. Jangan sampai tantangan itu membawa korban kita. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sehingga hari ini dilokakaryakan. Insya Allah dengan lokakarya ini yang masalah-masalah yang akan kita hadapi ke depan itu sudah terdeteksi dini dan sudah disiapkan dengan dini. Begitu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun menggelar monitoring dan evaluasi pelaksanaan Smart City bertempat di Gedung GCIO, Dinas Komunikasi dan Informatika. Kegiatan ini juga dihadiri Wali Kota Madiun Dr. Maidi, Pembimbing Smart City Kota Madiun, Profesor Marsudi Wahyu Kisworo, dan seluruh pimpinan OPD, Camat, Lurah, sekota Madiun. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota mengungkapkan komitmennya untuk terus menyempurnakan program Smart City di Kota Pendekar, sehingga bisa segera mencapai level Sustainable City. Keseriusan ini pun tampak dari hasil evaluasi program Smart City Kota Madiun dari tahun ke tahun yang angkanya selalu naik. Bahkan pada semester 2 2023, Kota Madiun berhasil meraih nilai 3,71 dan menempati urutan ketiga terbaik nasional. Tak hanya itu, Kota Madiun berhasil meraih beragam penghargaan dalam program Smart City, di antaranya Smart Living dan Smart Environment. Ya, memang salah satu program itu harus sempurna sekali, jangan setengah-setengah. Nah, kalau itu akan lebih sempurna dan kita bisa, SDM semuanya bisa, itu akan menjadi contoh. Dan contoh yang baik, bukan contoh baru setengah tidak sempurna, itu percuma. Jadi kalau kita nanti ke sana ya betul-betul hebat, kita ini hebat. Jadi program Smart City ternyata betul-betul bawa kemajuan. Dan kemajuan itulah kita tunjukkan pada dunia, pada Indonesia. Kita bisa. Insya Allah lah. Nah, kalau gitu kita yakin semua komitmen bisa. Sementara itu, Profesor Marsudi mengungkapkan bahwa level pondasi dan infrastruktur Smart City di Kota Madiun telah mencapai 90%. Hal ini membuktikan pembangunan Smart City di Kota Madiun selama 5 tahun berjalan sesuai dengan track yang seharusnya. Lebih lanjut, Profesor Marsudi pun berpesan agar pelaksanaan program Smart City yang sudah baik ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga bisa mencapai angka 100% dan menjadi Sustainable City. Jadi Madiun itu kemarin terbukti dengan sudah mendapatkan penghargaan dan menjadi juara, ya, artinya secara nasional kan ranking ketiga gitu. Tapi penghargaan yang pertama di bidang Smart Living dan Smart Environment itu buktikan bahwa pembangunan Smart City di Madiun selama 5 tahun ini memang sudah sesuai dengan track yang seperti apa harusnya Smart City. Jadi makanya tadi saya sampaikan tadi di level bawah, di level fondasi sama infrastruktur ini sudah 90% selesai lah. Nah, tinggal berikutnya dikembangkan adalah di atasnya. Jadi bagaimana sekarang masyarakatnya juga smart. Jadi bukan hanya sekedar kita punya tempat wisata yang baik, kita punya atraksi yang baik, tapi
juga masyarakatnya itu smart. Apa artinya smart? Masyarakatnya inovatif, jadi punya ide-ide inovasi-inovasi untuk bagaimana Madiun itu tambah baik, mulai dari dirinya sendiri sampai masyarakat. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Event menarik terus digelar Kota Madiun, termasuk Parade Senja yang dihadirkan di Kota Pendekar. Sementara itu, keberadaan kawasan Pahlawan Religi Center tak hanya dimanfaatkan sebagai destinasi wisata, tetapi juga sarana edukasi religi bagi pelajar di Kota Madiun. Gelaran Parade Senja kembali bergulir Sabtu 17 Februari. Parade Senja edisi perdana di 2024 ini dibuka dengan penampilan grup drum band Gita Jenny Praja SMPN 12 Kota Madiun. Sementara untuk kategori PBB Kreasi ditampilkan dari SMKN 2 Kota Madiun. Parade yang bertempat di Balai Kota dan Jalan Pahlawan itu semakin menarik karena dihadiri Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Orang nomor 1 di Kota Pendekar ini menyebut kreativitas anak-anak tidak boleh dihentikan karena gelaran Parade Senja terus dihadirkan setiap tahun. Apalagi ada banyak manfaat dari hadirnya gelaran tersebut. Bukan hanya menjadi ajang untuk kebolehan pelajar, namun juga menjadi media pembelajaran karakter. Mulai mental tampil di muka umum hingga urusan kepercayaan diri pada anak-anak. Apalagi anak-anak juga terus rutin berlatih. Hasil latihan tersebut akan disayangkan jika hanya ditampilkan setahun sekali. Dengan hadirnya Parade Senja, setidaknya anak-anak bisa tampil beberapa kali. Parade Senja memang digelar rutin, jadwalnya setiap Sabtu dan di tiap tanggal 17. Kegiatan diikuti sekolah SMP dan SMA sederajat, pun tidak menutup kemungkinan untuk tingkat SD. Kegiatan juga dilombakan untuk menambah semangat pelajar. Selain itu, gelaran juga memberikan manfaat lain. Salah satunya perputaran ekonomi. Para penampil tentu saja perlu ke salon untuk berhias, seragam yang dikenakan juga perlu di-laundry, belum lagi makan dan minum di sekitar lokasi. Parade Senja memang selalu menarik masyarakat untuk melihat, dan mereka tak datang sendiri. Tak hayal memberikan keuntungan tersendiri bagi para pedagang di sekitar lokasi. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Peringatan Isra Mi'raj belum usai di Kota Madiun, bahkan berlangsung meriah lagi khidmat. Bagaimana tidak, ribuan pelajar mengikuti peringatan Isra Mi'raj tersebut di Pahlawan Religi Center atau PRC pada Senin 19 Februari. Peringatan semakin menarik dengan dihadiri oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Wali Kota menyebut peringatan sengaja berfokus di PRC agar lebih mengena. Seperti diketahui, Kota Madiun memiliki kawasan religi PRC yang lengkap dengan musola Ka'bahnya. Kawasan tersebut juga didesain dengan menyerupai kota Mekah dan Madinah. Tak heran, peringatan Isra Mi'raj di Kota Madiun terasa seperti berada di Tanah Suci. Wali Kota berharap anak-anak yang beragama Muslim tersebut bisa beribadah haji maupun umroh ke depannya. Pembelajaran yang didapat saat ini akan sangat membantu mereka ketika beribadah sungguhan di Tanah Suci. Selain itu, peringatan di kawasan PRC ini juga diharapkan bisa menambah nuansa religius bagi anak-anak. Urusan pendidikan memang menjadi perhatian tersendiri bagi Wali Kota Madiun. Seperti diketahui, pemerintah Kota Madiun di bawah kepemimpinan Wali Kota Madiun Dr. Maidi memberikan fasilitas laptop gratis, internet, seragam, dan ongkos jahit. Hal itu untuk mendukung akademik peserta didik. Sementara, untuk pendidikan karakter, Wali Kota juga menghadirkan tempat-tempat religi yang bisa digunakan untuk belajar, salah satunya kawasan PRC. Anak-anak itu yang Muslim harus mencintai Tanah Suci. Salah satu event Isra Mi'raj perjalanan Nabi Muhammad ini, anak-anak harus tahu perjalanannya seperti apa. Dan dia harus sudah membayangkan pada waktu perjalanan di Mekah, Madinah itu ada di sini. Dibawa ke sini, ustadznya sudah punya sarana prasarana untuk implementasi anak-anak. Kalau ini anak-anak sudah punya implementasi seperti itu, nanti anak-anak punya cita-cita di Mekah, Madinah, apakah haji, apakah dia itu umroh, maka dia itu sudah punya gambarannya semua. Nanti habis ini
dia akan kita latih manasik semuanya. Manasik di sini, dia punya ilmu manasik, dia punya ilmu perjalanannya Nabi, maka anak-anak itu akan utuh. Jadi jangan sampai kita bangun ini untuk merubah, kalau kita mendunia itu adalah ilmu pengetahuannya, akhlaknya, mentalnya yang muslim, seperti Mekah Madinah yang berada di kota. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Isra dan Mi'raj merupakan perjalanan spiritual untuk menguatkan spirit dan mental Rasulullah Muhammad SAW dengan ditunjukkannya tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penguatan mental dan spiritual sangat penting bagi Rasulullah setelah mengalami berbagai rintangan dalam berdakwah untuk melakukan perubahan dan perbaikan bagi seluruh umat manusia di segala bidang. Oleh sebab itu, dari peristiwa Isra Mi'raj yang monumental tersebut, umat Islam diharapkan dapat mengambil pelajaran atau ibrah untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sikap moderat dalam keberagaman masyarakat. Hal tersebut seperti yang disampaikan Wali Kota Madiun Dr. Maidi saat menghadiri peringatan Isra Mi'raj yang digelar oleh SMPN 1 Kota Madiun di kawasan Pahlawan Religi Center atau PRC, Jumat 23 Februari. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di Kota Madiun itu mengatakan berbagai hal, utamanya terkait menjadikan peringatan Isra Mi'raj sebagai momentum untuk mempertebal keimanan. Lebih lanjut, dirinya mengingatkan kepada generasi muda untuk menjaga sopan santun dalam berkehidupan sehari-hari. Semua perbuatan harus berlandaskan agama agar menuju kebermanfaatan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. SMPN 11 Kota Madiun tengah bergembira. Pasalnya, lembaga pendidikan yang berada di Jalan PG Kanigoro Manis Rejo itu tengah merayakan hari ulang tahun sekolah. Seperti kegiatan yang mereka laksanakan pada Sabtu 17 Februari 2024, SMPN 11 merayakan hari jadinya yang ke-45 tahun. Beragam kegiatan menarik digelar untuk merayakan ulang tahun sekolah. Wali Kota Madiun Dr. Maidi juga turut datang memeriahkan perayaan ulang tahun SMPN 11. Menurutnya, usia boleh semakin tua, tapi semangat tetap muda. Wali Kota pun juga menyampaikan bahwa peringatan ulang tahun ini untuk memacu semangat meraih prestasi lebih tinggi. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota juga mengapresiasi prestasi yang telah diraih oleh SMPN 11. Wali Kota juga mempersilakan sekolah untuk meminta fasilitas guna mendukung pendidikan siswa. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Masa depan bangsa ada di tangan anak muda. Maka dari itu, generasi penerus harus dibekali kemampuan dan pengalaman dalam mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Hal itu seperti yang ditekankan Wali Kota Madiun Dr. Maidi saat menjadi narasumber tokoh inspiratif bagi anak muda di GCIO, Senin 19 Februari 2024. Dalam kesempatan itu, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga berpesan agar anak muda jangan malas untuk berjuang. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan, anak muda sejatinya tidak boleh melupakan masa lalu, karena kesuksesan tak lepas dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Wali Kota menambahkan, potensi anak muda khususnya di Kota Madiun sangat baik, maka harus ditingkatkan untuk menjadi lebih baik. Muda itu harus tahu masa lalu, jangan melihat masa sekarang suksesnya saja. Tapi kesuksesan itu dari masa lalu harus diberikan pada dia. Kalau dia itu sekarang tahu besar, dia harus tahu kecil.
Jangan tahu ujuk-ujuk besar, itu tidak bisa. Maka anak-anak yang seperti itu, kesuksesan, dibalik kesuksesan itu seperti apa? Harus didengarkan anak-anak. Jangan sampai anak-anak itu wenaknya saja. Kon sinau ra gelem, kon ini gak gelem, karena dimanja orang tua. Tapi kalau yang mandiri, yang kita mandiri sendiri, banyak tantangan dan sebagainya, bisa merintangi itu sejak kecil, maka besar pun ada rintangan, itu hal yang biasa, sudah terlalu. Maka anak-anak itu harus inspirasi itu disampaikan. Jadi jangan lihat enaknya sekarang, tapi perjuangannya harus tahu. Masa lalu dia harus tahu, karena masa lalu tidak akan berubah, karena sudah berlalu. Tapi masa lalu yang baik berikan pada dia. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Selamat pagi, salam. Memasuki tahun anggaran 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Madiun kembali menyusun rancangan peraturan daerah atau Raperda di tahap 1 ini. Ada 3 Raperda yang diajukan oleh wakil rakyat tersebut. 3 Raperda itu adalah Raperda tentang pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, Raperda tentang penyelenggaraan inovasi daerah, serta Raperda tentang pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan. Untuk itu, DPRD bersama Pemkot Madiun menggelar rapat paripurna guna membahas 3 raperda tersebut. Hal ini tampak pada kegiatan yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Kota Madiun, Jalan Taman Praja, Senin 19 Februari. Wali Kota berharap penyusunan raperda dapat berjalan lancar, sehingga dapat menghasilkan aturan yang sesuai dengan perkembangan kota, serta disepakati oleh seluruh elemen masyarakat. Raperda itu kan mengikuti perubahan kondisi kota dan perubahan aturan dari pusat. Dari perubahan itulah Raperda itu harus disempurnakan. Kira-kira yang perkembangan ini kan membawa perubahan, tapi aturannya juga harus dirubah. Setelah itu dirubah akan menjadi pedoman. Setelah menjadi pedoman, ya kita yang menjalankan enak karena ada payung hukumnya. Itu aja. Saya kira ya tidak begitu banyak, tetapi itu harus dibenahi semua. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono menuturkan bahwa penyusunan raperda inisiatif salah satunya didasari oleh aturan yang lebih tinggi, misalnya seperti raperda inovasi daerah. Menurutnya, aturan ini sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap kegiatan kreatif yang dilakukan oleh Pemda. Ini semangat kita bersama, jadi karena memang satu sisi ada amanat daripada undang-undang yang lebih tinggi atau aturan yang lebih tinggi. Yang kedua memang Kota Madiun ini kaitannya dengan Raperda Inovasi Daerah ya. Memang sangat memerlukan perda itu. Karena walaupun sekarang inovasi di kota ini sudah begitu bagus, sudah begitu mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak, tetapi sekali lagi sebagai cantolan payung hukumnya kita belum punya perda. Mereka bergerak, mereka berjalan dilindungi atau diatur dengan melalui peraturan wali kota. Nah, oleh karena itu untuk lebih khusus ke perda inovasi daerah ini, ya karena memang daerah ini diharapkan terus berbenah, terus kreatif. Ini makanya DPRD menginisiasikan agar ini dipayungi dengan produk perda yang hari ini sudah mulai kita kerjakan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kami ucapkan selamat datang Bapak Wali Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun melalui Badan Organisasi Setda Kota Madiun menggelar sosialisasi tata naskah dinas. Kegiatan tersebut berlangsung di Bima Ballroom Aston Hotel Madiun, Selasa 20 Februari 2024. Hadir untuk membuka acara, Wali Kota Madiun Dr. Maidi mengingatkan kepada seluruh pegawai di lingkup Pemkot Madiun untuk memahami aturan. Tata naskah dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum meliputi antara lain pengaturan tentang jenis dan penyusunan naskah dinas, penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pengurusan naskah dinas korespondensi, kewenangan, perubahan, pencabutan, pembatalan produk hukum, dan juga ralat. Jadi tata naskah itu gerakan surat administrasi
kegiatan-kegiatan penjabat itu semuanya diatur. Artinya apa? Cara berpakaian, cara pakai atribut, terus tempat duduk, eselon berapa, urutannya berapa, terus kalau perjalanan dinas harus seperti apa, yang tanda tangan siapa, itu diatur semua. Sehingga tidak ada pemerintahan itu komandannya aturan tata naskah. Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Madiun, Sulistanti berharap dengan sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman bagi seluruh OPD terkait penyusunan tata naskah dinas yang tepat, sehingga semuanya seragam dan sesuai dengan tupoksinya. Ya, semoga ini bisa cepat secara bertahap kita adaptasi ya dari yang lama, tapi semoga ini kita segera cepat mengikuti aturan yang terbaru sehingga perwal kita bisa segera diterapkan untuk pelaksanaannya, baik korespondensi maupun untuk pengaturan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Nilainya juga 4, lanjut. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral atau EPSS tahun 2024. Kegiatan yang digelar di Gedung GCIO Rabu 21 Februari ini dibuka langsung oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Berbagai pembahasan mengemuka, utamanya berkaitan dengan data-data statistika. Wali Kota menyebut adanya rakor EPSS tersebut sebagai bentuk komitmen Pemkot Madiun dalam menyajikan data terbaik, sehingga apa yang tersaji merupakan data real yang sudah diolah dan menghasilkan data yang sempurna. Untuk diketahui, EPSS merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS melalui proses verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Rakor EPSS juga bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral, meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintah daerah. Ya, ini salah satu kegiatan statistik dan Kominfo. Bagaimana data statistik di UPD dalam kegiatan-kegiatan semuanya yang nilainya masih kurang apa dan sebagainya. Itu ada binaan-binaan dari statistik. Jangan sampai OPD tidak tahu, kekurangannya tidak tahu mendapatkan nilai tidak baik. Nah, ini tidak perlu. Karena nilai baik itu akan menyempurnakan pemerintahan. Nah, nilai yang baik itu kurangnya apa? Data-data itu dari statistik. Maka menurut statistik ini kurangnya ini, butuh gini, itu ada binaan-binaan. Sehingga hasilnya nanti di mana data yang dicukupi penuh, baik datanya lengkap, orang mau mengakses ada, itu berarti kesempurnaan Kota Madiun itu semakin bagus. Itu intinya hanya seperti itu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pelatihan berbasis kompetensi tahap pertama tahun ini resmi dimulai. Seremonial pembukaan berlangsung di Hotel Kartika Abadi Rabu 21 Februari. Kegiatan pembukaan juga dihadiri Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Setidaknya terdapat 84 peserta yang mengikuti pelatihan tahap pertama ini. Mereka terbagi ke dalam 5 jenis pelatihan, yakni akuntansi, food and beverage product, teknisi listrik, barber atau pangkas rambut, dan digital administrasi perkantoran. Peserta bakal mengikuti pelatihan dari 21 Februari hingga 25 Maret mendatang. Setidaknya ada 285 pelamar. Untuk menjadi peserta pelatihan, mereka wajib lolos seleksi administrasi, tulis, dan wawancara. Artinya, mereka sudah menyisihkan ratusan peserta lain melalui seleksi ketat. Wali Kota berharap perjuangan ini harus dimaksimalkan dengan mengikuti pelatihan secara bersungguh-sungguh. Secara terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Raden Andriono
Sutono Waskitomurti menyebut peserta pelatihan memang dibatasi karena menyesuaikan dengan aturan Kementerian Tenaga Kerja. Hal itu untuk mengoptimalkan pelatihan. Pelatihan akuntansi, food and beverage product, dan pangkas rambut ini diikuti oleh masing-masing diikuti 16 orang. Sementara teknisi listrik dan digital administrasi perkantoran masing-masing diikuti 18 orang. Insya Allah tanggal 21 besok, Februari sampai 25 Maret. Tempat pelatihannya? Tempat pelatihannya disebar di 5 LPKS, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Karena kita kerjasama dengan LPKS. Jadi, karena kita tidak punya BLK, pelatihan kerja ya kerjasamanya dengan LPKS yang saya pilih, betul-betul LPKS yang setelah mereka memberikan pelatihan itu hasil pelatihan pesertanya contohnya 100% food and beverage kemarin 2023 saya pilih lagi, jadi tidak asal nunjuk. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Keterbukaan informasi terus dikedepankan pemerintah Kota Madiun. Sosialisasi terkait keinformasian pun gencar dilakukan. Kali ini sosialisasi menyasar kalangan pelajar. Sosialisasi terkait keterbukaan informasi bertajuk PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Goes to School ini berlangsung di SMA N2 Kota Madiun Kamis 22 Februari. Kegiatan semakin menarik lantaran dibuka Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Keterbukaan informasi memang menjadi perhatian Wali Kota Dr. Maidi, bahkan menjadi salah satu poin misi Wali Kota dalam Pancakarya, yakni Madiun Kota Terbuka. Tak heran, informasi di Kota Madiun murah dan mudah diakses. Hal itu penting khususnya bagi kalangan pelajar. Banyak materi di dunia digital, artinya harus diakses melalui internet. Di Kota Madiun, pelajar tidak perlu kesulitan kuota internet. Ada ribuan titik Wi-Fi sampai di tingkat RT. Tak hanya itu, Wi-Fi juga ada di kawasan sekolah. Wali Kota menyebut akses internet ini penting agar pelajar di Kota Madiun bisa meraih generasi emas di 2045 mendatang. PPID Goes to School merupakan program yang digagas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan informasi kepada kalangan pelajar. Harapannya, pelajar sebagai generasi milenial tidak hanya melek informasi, namun juga bisa menjadi pengawal keterbukaan informasi itu sendiri. Sementara itu, ada banyak materi menarik dalam kegiatan tersebut, mulai soal radio Suara Madiun, keamanan informasi, dan juga soal peran dan fungsi PPID itu sendiri. Kegiatan ini rencananya juga akan menyambangi sejumlah sekolah lain ke depannya. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, populasi Gen Z atau post Gen Z saat ini mendominasi kelompok populasi, artinya jumlahnya banyak, maka dari itu mereka merupakan target pasar baru. Semenjak lahir, mereka sudah mengenal teknologi yang memberi kemudahan untuk berbelanja melalui online, karena keadaan mereka jadi asing dengan bentuk jual beli secara langsung, seperti yang dilakukan di pasar tradisional. Maka dari itu, untuk mengenalkan dan menumbuhkan kecintaan terhadap pasar tradisional, para anak muda ini perlu dikenalkan dengan apa itu pasar tradisional. Seperti yang dilakukan siswa-siswi di salah satu taman kanak-kanak di Kota Madiun, para guru mengajak murid untuk turun langsung melakukan proses jual beli di pasar besar Kota Madiun. Menurutnya, dengan praktek langsung di lapangan, anak didiknya mampu memiliki pengalaman dan gambaran tentang bagaimana proses jual beli bisa terjadi di pasar, khususnya pasar tradisional. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Truk tronton masuk ke pabrik. Tonton terus Madiun This Week. Saya, Sofia Putri, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.